Sahabat sehat Rumah Sakit Panti Rapih, perkenalkan saya Dr. Bagus Nugroho, spesialis paru, dokter paru di Rumah Sakit Panti Rapih. Pada kesempatan ini, perkenankan saya memberikan edukasi kesehatan tentang tuberkulosis. Ya. Tuberkulosis masih merupakan menjadi masalah kesehatan utama baik di Indonesia maupun di tingkat global. Tuberkulosis masih menjadi penyebab kematian, salah satu penyebab dari 10 penyebab kematian utama sakit penyakit di dunia. Dan di Indonesia sendiri tuberkulosis kasusnya masih menempati peringkat ketiga terbanyak di dunia setelah India dan China. Ya. Jadi saya sampaikan tentang gejala dan tanda tuberkulosis itu sendiri, terutama tuberkulosis paru. Ya. Tuberkulosis paru sering ditandai dengan keluhan batuk lebih dari 2 atau 3 minggu, disertai keluhan nafsu makan menurun, berat badan menurun, badan terasa lemah, meriang, greges, sampai demam. Kadang-kadang disertai batuk darah. Ya. Tentunya keluhan itu bervariasi pada setiap penderita yang datang ya, karena kadang-kadang dipengaruhi faktor subjektif juga ya. Selain itu, selain tuberkulosis yang paru, ada yang disebut juga tuberkulosis di luar paru yang kita sebut tuberkulosis ekstrapulmonal. Nah, tanda dan keluhan tuberkulosis ekstrapulmonal tentunya terkait dengan lokasi organ yang terkena. Salah satu yang tersering yaitu TBC kelenjar. Ada juga yang lainnya juga yang tidak kalah seringnya yaitu TB pada selaput paru atau yang sering disebut efusi pleura. Ya. Jika sahabat sehat menjumpai atau mengalami gejala-gejala yang tersebut, apalagi jika ada faktor risiko yang faktor risiko terhadap infeksi tuberkulosis tersebut, seperti riwayat kontak dengan pasien TBC, baik itu di lingkungan rumah maupun di kantor dengan penderita TBC aktif, atau pada sahabat yang mempunyai penyakit penyerta yang menimbulkan penurunan daya tahan tubuh seperti diabetes mellitus dan penyakit-penyakit yang menurunkan imun seperti HIV, sakit ginjal, sakit kanker, perlu lebih waspada terhadap risiko infeksi dan penyakit tuberkulosis ini. Ya. Berikut saya sampaikan yang menurut pengalaman kami di praktek, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pasien atau keluarga tentang TBC. Di antaranya yaitu ada yang bertanya, apakah TB itu penyakit turunan? Bukan ya. TBC bukan penyakit turunan, tapi dia penyakit menular yang ditularkan melalui droplet yang melayang-layang di udara, melalui ekspektorasi pasien dari batuk atau bersin atau berteriak yang mengandung kuman droplet bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pertanyaan yang sering diajukan juga, saya tidak ada keluhan batuk, kok didiagnosa TBC? Nah, ini ya. Kadang-kadang memang keluhan itu ada unsur subjektifnya. Kadang-kadang bisa ditemukan dari
hasil ronsen yang mengarah pada TBC daripada pasien check up dari baik instansi maupun perorangan atau yang mau berkunjung ke luar negeri, dijumpai gambar yang mengarah ke TBC, kita evaluasi lebih lanjut, ternyata bisa. Sebagian memang betul TBC aktif, ya. Karena penegakan diagnosa TBC itu ada yang dengan diagnosa bakteriologis, dengan ditemukannya kuman TBC baik melalui pemeriksaan dahak mikroskopis maupun pemeriksaan yang disebut gene expert atau tes cepat molekuler. Tapi juga bisa dimulai berdasarkan diagnosa klinis, termasuk diagnosa radiologis. Itu bisa menjadi dasar untuk memulai pengobatan. Ada juga pertanyaan yang diajukan mengatakan, di rumah tidak ada yang sakit TBC di rumah saja, tetapi mengapa saya kena TBC? Nah, itulah karena penularan ini bukan hanya di lingkungan rumah tangga, di tempat umum, baik tempat transportasi, di kantor, bahkan mungkin di dalam lift. Kalau pada orang lingkungan yang di dalam lift itu ada yang TBC dan tidak memakai masker, ya cukup besar risikonya untuk menularkan atau tertular dari orang yang sakit TB. Atau ada juga yang bertanya, saya tidak ada keluhan batuk darah. Nah, ini satu anggapan yang kadang-kadang kurang tepat, ya, karena TBC tidak selalu disertai adanya keluhan batuk darah, ya. Ada juga pertanyaan mengatakan, kalau begitu, kalau saya memang TBC, nanti di rumah apa alat makan harus dipisah dengan yang lain? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa TB paru itu penularannya lewat droplet, lewat bersin, batuk, lewat udara, jadi tidak lewat alat-alat makan. Jadi sebetulnya tidak perlu dipisah, asalkan setelah makan, minum, alat makan dicuci bersih seperti dengan sabun supaya kuman-kuman mati dan tidak menular lewat alat makan. Ada juga pertanyaan, saya pernah periksa ke dokter, dikatakan batuknya karena alergi. Sebagian lagi mengatakan, saya dikatakan dulu karena GERD, ya. GERD itu ada gastroesophageal reflux disease, ya, asam lambung yang naik. Keduanya memang bisa menimbulkan batuk yang berulang atau yang tidak sembuh-sembuh, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat dia juga terkena TBC. Dan itu dari pengalaman kami, memang beberapa memang ternyata kemudian ada ditemukan kuman atau infeksi tuberkulosisnya. Sebagian pasien juga ada yang menanyakan makanan apa yang harus dipantang kalau sakit TBC. Nah, di sini lah. Sebetulnya TBC itu lebih mudah mengenai orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah, nafsu makannya menurun seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pada orang TBC itu dianjurkan lebih banyak makan. Tidak perlu dipantang. Kalau saya ditanya pasien, yang dipantang apa? Ya, yang bisa menimbulkan batuk saja. Ya, apa makanan minum yang bisa menimbulkan batuk? Di luar itu silakan makan sebanyak-banyak, karena ikut membantu proses penyembuhan. Dan dengan kenaikan berat badan dan obat teratur, itu biasanya pemulihan lesi atau peradangan di parunya itu bisa pulih seperti semula, ya. Kecuali kalau seorang ada penyakit penyerta diabetes, ya harus lebih hati-hati, ya, kita punya pertimbangan lain, karena makanannya juga harus lebih yang diusahakan tidak memperberat diabetesnya. Ya, itu beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pasien dan keluarga. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan membawa manfaat dan tetap
waspada, lindungi diri Anda dari TBC, lindungi keluarga Anda dari penularan akibat TBC dengan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa di puskesmas atau rumah sakit setempat atau di kota Anda, agar segera ditangani dan mendapat pengobatan yang tepat sehingga sembuh seperti sedia kala. Akhir kata, sahabat sehat Rumah Sakit Pantirapi, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan sejahtera.